Kasus penjamretan di Jalan Janti, Sleman yang berujung pada meninggalnya dua pelaku sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Peristiwa ini menyita perhatian publik setelah suami korban justru ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian kejadian tersebut. Dan pemirsa selengkapnya simak informasi dari jurnalis Tribun Jogja. Rekan Santo Ari, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Rumah Tribuners dapat kami laporkan bahwa kasus yang muncul pada bulan April 2025 kemarin um, viral karena peristiwa ini justru dua pelaku jambret yang meninggal dunia yang dikejar oleh suami korban yang dijambret akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Terkait hal itu, Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto pun menjelaskan bahwa kejadian itu bermula memang seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor menjadi korban penjamretan oleh dua orang pelaku, di mana aksi tersebut terjadi di Jalan Jati. Dan waktu itu memang suami korban yang beriringan dengan istrinya sedang melintas di Jalan Jati dan melihat suami korban yang kebetulan melihat kejadian itu pun langsung mengejar kedua pelaku penjamretan. Dalam proses tersebut terjadi beberapa kali senggolan antara mobil dan sepeda motor pelaku hingga akhirnya kendaraan pelaku eh, tertabrak dan terpental. Benturan keras itu pun menyebabkan kedua pelaku meninggal dunia di tempat kejadian. Kepolisian kemudian menangani peristiwa tersebut dengan memisahkan dua aspek hukum yang berbeda. Ini untuk tidak pidana pencurian dengan kekerasan atau penjabretan, penanganan dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Umum. Uh, Namun karena kedua pelaku meninggal dunia, penyidikan perkara tersebut dihentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Sementara itu untuk aspek kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Sleman, dalam prosesnya kepolisian lebih dulu mengedepankan pendekatan restorasi justice dengan membuka ruang mediasi antara pihak terkait. Upaya tersebut telah dilakukan beberapa kali, namun tidak membuahkan kesepakatan sehingga penanganan perkara dilanjutkan melalui jalur hukum. Kapolres Sleman menegaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan, di mana proses tersebut meliputi penanganan awal di tempat kejadian perkara, olah TKP, pengumpulan barang bukti, termasuk rekaman CCTV. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan saksi hingga keterangan saksi ahli dari Universitas Gadjah Mada. Hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan berkas perkara bersama barang bukti telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman untuk proses hukum selanjutnya. Dalam perkara ini, kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap suami tersebut. Dan dalam hal ini, kepolisian menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, objektivitas, dan kepastian hukum, sekaligus tetap mempertimbangkan rasa keadilan di tengah masyarakat yang mengikuti kasus ini dengan perhatian besar. Untuk kelanjutannya, saat ini kasus itu masih berada di ranahnya Kejaksaan Negeri, dan untuk perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau. Demikian rekan rumah yang bisa saya laporkan dari Jakarta kembali. Terima kasih rekan Santo Ari dan selamat bertugas kembali. Ya, Pak Kapolres, buat informasi terkait yang lagi viral ini soal kasus apa yang diduga jambret meninggal terus ternyata ada yang menjadi tersangka, itu sebenarnya seperti apa sih Pak dari polisi? Oh ya, baik. Perkara itu sekitar bulan April ya, terjadi bulan April. Kemudian pada saat itu ada ibu-ibu yang sedang naik motor di Jalan Janti. Kemudian ibu tersebut dijambret oleh dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Kemudian pada saat menjambret pelaku tersebut melarikan diri. Namun pada saat itu kebetulan suami daripada ibu tersebut sedang mengemudikan mobil di sebelah kanan. Kemudian setelah mengetahui sepeda motor tersebut, istrinya dijambret, kemudian
pelaku jambret dikejar oleh suaminya tersebut. Pada saat pengejaran terjadi beberapa senggolan, ya, yang terakhir di senggol terakhir terjadi motor tersebut tertabrak. Kemudian pelaku jambret itu terpental sehingga pelaku jambret tersebut meninggal dunia di tempat. Nah, terhadap penanganan perkara ini ada 2 yang ditangani. Yang pertama kasus curas, ya, pelaku curas. Penjambretan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Nah, kemudian terkait itu Satlantas Polresta Sleman sudah melakukan langkah-langkah mulai dari tindakan pertama tempat kejadian perkara, kemudian pengolahan tindak pidana TKP, kemudian melakukan pencarian bukti-bukti termasuk CCTV, kemudian memeriksa saksi-saksi termasuk saksi ahli dari UGM. Kemudian pemberkasan lengkap dan jaksa telah menyatakan sudah lengkap dan perkara telah dilimpahkan di kejaksaan. Dalam penanganan ini kami juga tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, sehingga pada saat ini berkas tersangka maupun barang bukti sudah dilimpahkan di kejaksaan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Demikian yang perlu saya sampaikan. Persoalan ini, harapan saya ya tentu saja suami saya dapat keadilan, Mas. Suami saya benar-benar terbebas dari terutama ya tahanan itu. Saya benar-benar pengennya ya suami saya dapat keadilan itu, Mas. Benar-benar saya lihat suami saya nggak ada unsur kesengajaan. Suami saya benar-benar membela diri, pure membela saya, istrinya. Bahkan menurut saya itu kayaknya dilakukan seluruh suami di dunia deh, Mas. Kalau istrinya dijambret di depannya, iya, di depannya suaminya itu pasti semua suami juga bakal melakukan hal yang sama, saya rasa gitu. sampai hari ini berlangsung nyaris setahun. Ya. Dari mulai April Kejadian, 2025 sampai bisa hari ini akhir Januari 2026. Prosesnya sangat panjang, pasti melelahkan. Iya. Fisik, mental, jelas. waktu, biaya, dan banyak yang terbengkalai. Apalagi psikis ya. Iya, terutama pikiran dan lain sebagainya. Harapan yang paling konkret ingin sampaikan kepada aparat penegak hukum? Harapan saya yang paling konkret ya tentu saja kami sebagai rakyat kecil ini kan pengennya berlindung dari payung hukum gitu loh, Mas. Jadi kami pengen dapat kepastian hukum yang benar-benar, saya nggak bilang harus belain suami saya, enggak, cuman benar-benar dilihat ini kasusnya kayak apa dan benar-benar harus kami dapat kepastian hukum yang melindungi kami, yang ngayomi kami. Kami kan berlindungnya ke siapa lagi kalau bukan ke penegak hukum gitu, Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.